kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang satu access point, router access point dari merek TP-Link, yaitu seri AX5400. Ini adalah salah satu produk dari TP-Link untuk Wi-Fi 6 yang support Wi-Fi 6. Oke, dari bungkusnya adalah seperti ini, cukup besar di hampir semua sisi. Ada tertulis TP-Link, kemudian ada di sininya tertulis dengan jelas adalah Wi-Fi 6. Kemudian juga dia gigabyte, artinya untuk port-portnya adalah jalan di 1000 MB. Oke, mari kita buka saja langsung. Membukanya di sebelah sini ada bukaan, kemudian kita tarik saja. Oke, kosong di sini. Di sini ada kotak putih, tidak ada tulisan apa-apa. Di sisi ini juga nggak ada apa-apa sama sekali. Kemudian kita buka di sini. Oke, nah di sini kelihatan ada beberapa isinya. Yang pertama tentu saja adalah kitab suci atau petunjuk-petunjuk untuk pemasangan maupun untuk setting atau konfigurasi. Ada buku kecil, kemudian ada stiker dari TP-Link yang nantinya mungkin bisa ditempel di belakangnya untuk username dan password. Kemudian di sini ada adaptor. Adaptornya colokan biasa 2, kemudian dengan kabel yang agak panjang. Oke. Ini berapa volt ya? Oke, saya coba baca dulu. Oh, nggak kelihatan nih sayang. 2,5 ampere. Oke. Kemudian bentuk colokannya adalah begini, sama seperti pada umumnya access point atau router. Nah, ini adalah barangnya. Di sini udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Oke, ini adalah barangnya. Access point ini mempunyai 6 antena, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tentu saja diharapkan dengan banyak antena begini jangkauan atau sinyal dari wireless ini tentu saja dapat ke segala arah. Mirip cumi-cumi ya. Oke, untuk bagian atasnya adalah ini dengan tampilan yang lumayan bagus. Agak berbeda dengan tampilan WiFi yang lain yang biasanya hanya polos saja. Kemudian ada tulisan TP-Link di sini. Di bagian depan di sini ini ada lampu-lampu indikator. Indikator dari port, kemudian WAN, kemudian internet. Di sisi kiri dan kanannya tidak ada apa-apa. Di belakangnya ada beberapa tombol, yaitu LED, kemudian WPS, WiFi, dan tentu saja tombol reset. Router ini mempunyai 4 port LAN dan 1 port WAN. Juga ada tombol untuk on-off-nya di sini. Dan ini adalah tombol untuk ini adalah lubang untuk adapternya. Di bagian belakang ada tulisan TP-Link yang di sana memuat model, kemudian serial number, version, kemudian merek address, SSID default, dan QR code untuk aplikasi. Oke, untuk power tadi adalah 12 volt, 2,5 ampere. Kemudian ada default aksesnya adalah http tplink.wifi.net. Ini untuk tampilan fisik ya. Nanti setelah ini saya akan coba masuk untuk konfigurasi atau setting dari
router wireless ini. Oke, terima kasih. Oke, setelah tadi perkenalan tentang fisik dari router access point atau router wireless dari TP-Link tadi, maka sekarang kita akan coba masuk ke konfigurasinya. Yang pertama adalah kita setting dulu di sini. Defaultnya dia adalah 192.168.0.1. Nah, di laptop berarti kita harus satu segmen yang sama. Untuk saya ini saya tulis 192.168.0.2. Bisa 10 juga bisa, terserah sama kita sih, yang penting bukan 1. Kemudian kita klik OK, kita close. Setelah kita close, kita masuk ke browser kita, bisa Mozilla, Google Chrome atau Edge juga bisa, atau browser-browser yang lain. Kita tulis 192.168.0.1. Kemudian di sini kita suruh bikin password baru. Password harus nggak ada spasi, kemudian 6-32 karakter panjangnya. Kemudian harus ada 2 tipe minimal, yaitu huruf, kemudian angka dan simbol. Saya coba ganti. Kemudian setelah sama, kemudian kita klik ini, get started-nya. Oke, setelah masuk, ini adalah tampilannya. Yang pertama tentu saja ini adalah yang versi cepatnya ya. Kalau mau agak advance, kemudian kita change mode. Nah, di sini ada router mode, artinya nanti dari access point kita mengeluarkan IP sendiri setelah mendapatkan IP dari jaringan yang sudah ada. Kemudian ada AP mode. AP mode ini dia hanya menyebarkan dari IP yang sudah ada di perangkat yang sebelumnya. Saya cancel di sini. Kemudian untuk time zone, karena kita di Indonesia, biasanya Bangkok, Hanoi, Jakarta ya, itu ada di berapa, 7 kalau nggak salah. Kita cari, oke, ini plus 7. Kemudian kita next. Di sini saya tidak nyolok IP1-nya, port 1. Dari modem kita harusnya nyoloknya ke port yang biru atau internet. Kemudian atau ini dari outlet kita juga bisa nyolok. Ini saya skip dulu. Nah, di sini adalah settingan untuk SSID-nya. Nama SSID-nya apa, kemudian password-nya apa. Kemudian setelah itu kita next. Di sini update. Update itu ada pilihan untuk auto update, kemudian juga ada pilihan untuk tidak. Jadi terserah kita. Saya pilih untuk auto update karena rekomendasinya dari dia. Kemudian ada pemilihan waktu kapan dia update di sini. Dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian saya next. Oke, setelah itu muncullah setup komplit. Di sini SSID saya adalah TP-Link F9A4 untuk 2,4, kemudian untuk 5-nya juga sama. Kemudian kita next lagi. Oke, kita udah selesai. Di sini ada untuk download aplikasi TP-Link dari App Store maupun Google Play. Saya finish.
Nah, ini adalah tampilan dari TP-Link setelah selesai di konfigurasi. Di sini ada network map, yaitu gambar yang menerangkan tentang topologi kecil ini dari internet, kemudian masuk ke Acer AX73. Ini adalah TP-Link kita itu. Dia di jalan di 2,4 di jalan di 2,4 dan 5. Kemudian ada mesh device. Nah, ini adalah klien. Di bawahnya ada beberapa, karena saya tidak nyolok IP1-nya internet, maka no internet connection, ada tanda silangnya. Di menu selanjutnya ada internet, kemudian adalah dynamic IP. Ini kalau dari router sebelumnya kita setting untuk DHCP, maka di sini ada pilihan dynamic IP. Ada juga pilihan static IP-nya juga sama. Jadi tinggal di set saja, kemudian kita coba aja ya, misalnya static IP seperti ini. Ada IP address, subnet, default, kemudian DNS. Untuk wireless, ini adalah SSID yang telah kita bikin tadi. Ada juga pilihan guys network untuk di disable atau di enable, ada di sini semua. Kemudian ada lagi home shield. Home shield ini saya belum ekspor lebih jauh. Di sini ada network analysis, kemudian IoT protection juga, ada parental control untuk anak-anak, misalnya ada yang di blok-blok dan seterusnya. Kemudian ada menu advance. Ini yang adalah menu yang paling penting tentunya. Ini antara one port is unplugged karena saya tidak nyolokin apa-apa. Kemudian internet tadi one, settingnya adalah IP dinamis atau statik. Kemudian LAN ini adalah settingan dari si port-port yang 4 untuk LAN. Kemudian ada IPTV, kemudian VLAN, kita nggak nyalain. DHCP server ini adalah nantinya router ini menyebarkan IP DHCP-nya berapa, dimulai dari 2 sampai 253. Kemudian gateway-nya adalah 01. Kemudian ada lagi dynamic DNS, ada masuk ke TP-Link. Sini ada TP-Link ID, kemudian wireless, ada NAT forwarding juga, port forwarding juga ada. Ini untuk CCTV dan seterusnya, atau untuk komputer yang mungkin nanti diakses dari luar. Ada firewall. Di sini ada respond to ping from one. Defaultnya dimatikan sama dia. Kemudian ada access control. Ada IP binding. Saya turunin. Ada VPN. Ada VPN server juga. Saya belum tahu ini VPN ini pada TP-Link ini seperti apa. Ada PPTP, IPsec juga ada, luar biasa ini. Connection, VPN saya coba enable. Begini ternyata. Saya disable IP6, kemudian Smart Life Assistant, ada Google Assistant. Oh, ini untuk lampu atau pintu atau peralatan rumah tangga yang sudah support tentunya ya. Kemudian ada One Mesh. One Mesh ini, misalnya kita ada beberapa access point di satu rumah yang sama, ini tentunya tidak usah masukin wireless, masukin password dan sebagainya, dan tentunya sinyal ini dapat berpindah secara otomatis. Paling bawah adalah sistem,
ada update, backup restore, administration sistem lock dan seterusnya, ada hadiah notice juga, reboot, ID control, kemudian usage statusnya juga ada. Oke, untuk demikian untuk TP-Link AX 5400 Wi-Fi 6 router. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.